Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku, begitu bangun pagi ini, kabar apakah yang Anda terima? Setiap hari, bahkan setiap saat, kita mendapat kabar. Bisa kabar baik atau kabar buruk, menyenangkan atau membawa kesedihan. Bagaimanapun, firman Tuhan yang kita baca merupakan kabar buruk buat Saul. Betapa tidak, isi kabar itu menyampaikan bahwa Tuhan mencopot Saul dari jabatan seorang raja. Tuhan memilih sosok lain menggantikannya sebagai raja. Dalam hal ini digantikan Daud. Bila kita bisa meneropong jiwa Saul ketika dia menerima kabar demikian, bisa jadi kita bisa melihat jiwanya bergejolak, emosinya tidak tenang, pikirannya kalut. Dia dikuasai kemarahan dan kekecewaan. Suasana diri yang demikian bisa dimiliki oleh siapapun, terutama mereka yang kehilangan status, posisi, dan jabatan berharga. Jangankan tahta raja, kedudukan biasa saja, seseorang bersedia bertindak apa saja agar menyelamatkan jabatannya. Saudaraku, ayah dari pelaku kekerasan atas seorang anak bernama David yang tengah viral itu pasti dirundung perasaan sama. Hatinya galau, sedih. Tiba-tiba realitas pahit harus dihadapi karena ulah putranya Mario. Di depan matanya, kedudukan, jabatan, dan status terhormat akan hilang. Ditambah harus menghadapi gunjingan dan cemoohan dari sekian banyak orang. Saudaraku, Saul berada di posisi akan kehilangan jabatan bergengsi. Tentu, jabatan merupakan sumber kehidupannya, baik nafkah maupun harga diri serta kenyamanannya. Hilangnya jabatan sekaligus kehilangan masa depan. Saudaraku, Tuhan tidak lagi berkenan atas Saul, karena Saul bukan seperti yang dulu. Awal-awal kepribadiannya menarik, wataknya terpuji, penuh kerendahan hati, sikap taat kepada keinginan Tuhan dia miliki. Ketika Samuel menyatakan dia akan menjadi raja, betapa tampak sikap rendah hatinya. Dia menyatakan bahwa dia berasal dari suku terkecil Benyamin. Kaum keluarganya dari kalangan paling hina.
Sayang, seiring waktu berjalan, Saul mengalami perubahan diri. Sifat dirinya yang mengesankan Allah hilang tak berbekas. Ia mengalami kemunduran kepribadian dan watak. Saul sudah tidak peduli dengan suara Tuhan. Sikap egoistiknya menuntun langkah dan sepak terjangnya. Sampai-sampai Saul tidak mau menuruti perintah Tuhan. Saudaraku, seorang psikologi di televisi menyatakan, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan memang mampu mengubah watak siapapun. Itu berarti bisa menimpa Saul juga. Sayangnya, bukan mengubah dia makin taat, tapi malah sombong. Disinilah kita belajar bahwa jabatan, kekuasaan, dan kekayaan berwajah ganda. Bisa dengan kekayaan, kekuasaan, jabatan, menolong orang lain, mensejahterakan orang banyak. Tapi bisa pula sebaliknya. Jabatan, kekuasaan, dan kekayaan meruntuhkan sifat-sifat baik seseorang. Persahabatan dan persaudaraan bisa putus. Karena dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaannya tidak mau lagi bersilaturahmi. Bergaul pun sangat selektif. Kekuasaan, jabatan, dan kekayaan bisa membuat seseorang superior, merasa berada di atas yang lain, sekaligus merendahkan yang lain. Bahkan Tuhan yang memberikan semua yang dimilikinya pun dilupakannya. Saudaraku, betapa penting sifat diri yang terpuji itu. Dan tidak kalah penting menjaga dan merawatnya, agar terus-menerus menjadikan orang berhati mulia dan berwatak baik. Sehingga dulu dan kini tetap menjadi orang baik. Demikian pun pada masa akan datang. Untuk itu, kita harus menghindar dari contoh watak buruk Saul. Awalnya bagus, tapi selanjutnya terus merosot. Awalnya rajin, seiring dengan waktu bukan makin rajin. Kita sebaiknya konsisten menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita tetap taat, bahkan lebih taat. Tadinya kita baik, tetap baik, bahkan kita makin baik. Sehingga sifat diri kita terus berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sang pemberi kehidupan. Karuniakan kami hati dan watak, serta perilaku yang tetap berkenan kepadamu dan sesama kami. Kami tidak dimabukkan oleh jabatan, harta, dan kekayaan, sehingga kehilangan sifat diri yang baik dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.